Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati pembina PMI, UPMR ya, insyaallah nggak lupa ya. Pembina PMR ya, Ibu Sisilo, pelatih PMR yang dari TNI, Mas Hilman, mana pembina yang lain? Kok Bu Silo sendiri? Memang saya. Oke. Dan anak-anak sekalian, santri-santriwan PMR SMA Negeri 1 Paiton. Coba itu dikasih syutingan Mas, difoto dulu ya. Yang penting suaranya masuk, biar bangga. Nanti kita YouTube kan nanti di atas. Ya, anak-anak di videokan dulu. Ya, itu ya. Pegang dulu. Kita ngaji sebentar ya, biar kumpul-kumpul, biar ada hikmahnya ya. Ya, anak sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada puasa yang ke-12 sekarang. Hari ke-12, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba yang muttaqin, hamba yang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima ya anak ya. Tentu diterimanya ibadah ini adalah harapan semuanya bagi orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa. Ya. Sallallahu wasallamu ala Nabi sallallahu dan salam, semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya ya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah, karena puasa, karena keagungan puasa kita juga mendapat pertolongan dari Allah dan kita dapat surganya Allah di kelak di yaumul akhir ya. Anak sekalian, kalian harus bangga dengan bulan yang namanya bulan Ramadan. Satu bulan yang paling beda di antara 12 bulan yang lain. Ya, paling istimewa, paling dimuliakan di sisi Allah ya, dan paling ini adalah bulan yang menjadi bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Ada 4 bulan yang haram, yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tapi ada bulan yang lebih mulia daripada itu bulan Ramadan. Ya, bulan yang dimuliakan Allah ada 4 itu. Ya, salah satunya adalah bulan ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram dan Rajab. Kemudian Rajab disambung dengan bulan Syaban. Syaban disambung dengan bulan Ramadan. Ya, ini sama-sama bulan yang mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, Rajab adalah bulannya Allah. Ramadan sahru ummati, bulannya umat Nabi Muhammad. Makanya ini adalah ibarat satu perusahaan atau ibarat perdagangan. Ini adalah big sale. Apa big sale itu adalah? Diskon besar-besaran ya, pembelian dengan biaya kecil tapi dapat barang yang banyak. Artinya kita dengan ibadah yang kecil tapi pahalanya besar. Akan disebut dengan sahru mudhafah. Di sini ampunan Allah banyak diberikan kepada hambanya yang mau minta ampun. Kasih sayang Allah, rahmat Allah turun kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad bila mau mengerjakan perintah-perintah Allah, terutama adalah perintah amal ibadah puasa. Ya. Makanya kita harus bangga jadi umat Nabi Muhammad, karena bulan yang paling banyak menuai dan memanen pahala adalah bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain. Maka ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman.
Siapa yang beriman? Orang yang telah membaca salat syahadat. Ya, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gak beriman gak dipanggil, gak disuruh untuk berpuasa. Kutiba alaikum asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Sebagaimana kewajiban puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum siapa? Sebelum kamu atau sebelum umat nabimu. Jadi umatnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Daud sampai Nabi Isa ini ada kewajiban puasa. Tapi tidak sebanyak Nabi Muhammad 30 hari. Kenapa dibuat 30 hari? Supaya pahalanya makin banyak. Umat Nabi Muhammad mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Ini anak sekalian. Ya, di bulan Ramadan ini Allah menurunkan kitab-kitab Allah kepada Nabi 25 itu. Semua kitab Allah itu diturunkan kepada Nabi itu di bulan Ramadan. Ya, suhuf kepada Nabi Ibrahim. Itu lembar-lembaran ayat, lembar-lembaran firman Allah namanya suhuf. Kemudian Nabi Daud dapatkan kitab apa? Kitab Zabur. Itu turunnya juga di bulan Ramadan. Nabi Musa mendapatkan kitab apa anak? Taurat juga turunnya di bulan Ramadan. Nabi Isa kitab Injil turunnya di bulan Ramadan. Terus kitab Al-Quran, Al-Furqan yang turun pada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW turunnya pada tanggal 27 Ramadan. Ya, sebagian ulama ada juga berselisih pendapat 17 Ramadan ya. Jadi pokoknya bulan Ramadan 17 atau 27 dua-duanya hampir sama, pendapat ulama sama. Nah, ini ya sekalian ya. Ini makanya Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Ya, bulannya Al-Quran, maka diperbanyak membaca Al-Quran, makanya banyak tadarus. Ya, baik. Ya, hadirin rahimakumullah. Saya sampaikan dari kitab Diratul Nazihin beberapa ya kutipan-kutipan saya sempat mengutip di sini. Apa keistimewaan bulan Ramadan? Ketika awal bulan Ramadan datang pada hamba-hamba Nabi Muhammad SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ya, Rasulullah Muhammad SAW ya bersabda, "Idza kana awalul lailatin min Ramadana." Bila awal bulan Ramadan ya yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata ya, man dzalladzi yuhibbuna, barang siapa yang ingin mendapatkan cinta Allah ya, farhibbuhu, maka aku akan mencintainya. Barang siapa yang mencari cintanya Allah, farhibbuhu, kata Allah, aku akan mencintainya. Apa contohnya kalau ingin cinta kepada Allah? Mengikuti iya syariat Islam. Siapa yang diikuti? Ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Di mana ajarannya? Di Sunnah dan Kitab Al-Qur'an. Apa salah satunya? Adalah masyarakat ibadah di puasa kita ngerjakan apa? Harus ngasih Al-Quran. Ya mulail. Ya, mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini salah satu mencari ridha Allah, yaitu mencari kasih sayang Allah. Gimana kata? Fabibu, aku akan kasih sayang itu. Aku akan sayangi yang mencari kasih sayang. Gimana Allah cara memberikan sayang kalau kita tidak menjalankan perintahnya. Termasuk ini kalian thalibul ilmi, mencari ilmu sambil nanti menunggu takjil bahasa. Ini adalah suatu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu di bulan Ramadan. Ya, kata Imam Ghazali, menuntut ilmu agama atau ilmu yang baik itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang kita ulumuddin. Ya, dan lebih baik daripada nyambangi orang sakit 1000 orang sakit.
Coba bayangkan kamu nyambangi orang sakit 1000. Itu lebih bagus daripada hari ini kamu datang di tempat musola ini menuntut ilmu dan ilmunya Ramadan. Lebih bagus. Kalau dibandingkan dengan apa menjenguk orang sakit yang dibawa 1 kilo misalkan untuk bawa gula atau bawa minuman ke orang sakit 1000 berarti kerja 1 kintal yang kita bawa, ya kan? Berapa? Terus kamu ketika sholat 1 malam mulai maghrib sampai subuh, sampai enggak kira-kira? Enggak sampai. Itu lebih bagus nuntut ilmu seperti ini daripada sholat 1000 rakaat. Itulah pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu anak-anak sekalian, ibadah itu akan diterima oleh Allah. Ibadah tanpa ilmu tidak bisa diterima. Ya, ibadah karpe dewi apa cari orang tua kuat ikuti. Kan ngerti ilmunya. Duhur berapa rakaat? Seperti sholat wis 2 rakaat apa wis. Sholat asar berapa? Wis pokok sholat wis. Capira wis masih maghrib kalau sholat asar. Kan ngerti ilmunya. Puasa juga begitu, gak ngerti ilmunya. Penting puasa, gak makan siangnya. Mulai kapan? Mulai jam 6 gak apa-apa. Nah, gak ngerti ilmunya. Nah, itu ya. Ya, kalau mengerjakan puasa mulai jam 6, ya akhirnya puasanya ibadahnya ditolak sama Gusti Allah. Nah, ini ya, anak sekalian. Jadi perlu ini, ilmunya perlu. Jadi kan ilmu akan memudahkan orang masuk surga. Nah, sekalian, tugas kalian adalah umat manusia adalah beribadah. Ya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah. Tugasmu ibadah anak sekalian. Apa kalau sholat? Enggak. Begini nih ibadah nuntutmu. Kamu pulang dari rumah, sampai di rumah, assalamualaikum, salam orang tua. Itu adalah birrul walidain. Berbakti orang tua itu ibadah. Ya, berkata baik kepada orang tua itu ibadah. Menjalankan sholat di rumah karena kewajiban, ibadah. Apalagi menuntut ilmu pagi harinya ke sekolah, itu ibadah paling besar. Ya anak sekalian ya, niatnya bismillah kalau berilmu. Apalagi ada pelajaran Al-Quran, ada pelajaran agama, ada pelajaran ya sholat bersama, tambah ilmu-ilmu umum di sini. Itu ibadah semuanya. Ya, jadi ibadah. Salat zuhur bersama-sama, tambah lagi itu ibadah. Ilmu tentang PMR, ya, ilmu bagaimana menangani masalah orang yang sakit yang perlu dapat pertolongan, itu ibadahnya luar biasa. Nah itu tadi gimana tadi sabda Rasulullah yang pertama, ketika awal bulan Ramadan, ya, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala bersabda, man dzalladzi yuhibbuna, siapa saja yang ingin mencari ya yuhibbuna apa kecintaanku, apa kata Allah, yuhibbu, maka aku akan mencintai. Insya Allah kita ini sebagai hamba yang dicintai oleh, mau nggak? Nek dicintai oleh Allah berarti kita diridhoi oleh Allah. Ini Allah ridho, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ya. Amin. Kemudian apa kata Allah di awal bulan Ramadan? Ini sudah pertengahan ini ya. Tapi insya Allah berlanjut terus supaya menghibur. Ayo sambut bulan Ramadan sampai akhir. Ya, kata Rasulullah di surat hadisnya, tapi sebagai ulama menganggap hadis ini dhaif. Ya, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang senang dengan datang bulan Ramadan, haramallahu jazatahu ala niran. Allah haramkan kulitnya disentuh oleh api. Senang saja, tapi bukan senang harus ubar bercon. Ya, hura-hura, ayo senang, ayo bareng lari, joget bareng karena apa? Ramadan datang. Nyanyi-nyanyi bareng, bukan itu. Bangga dengan datang bulan Ramadan karena di sana banyak pahala, banyak apa lagi? Ampunan, apa lagi? Semua amal ibadah diterima, semua doa diterima. Itulah. Dan pahala dilipat ganda sampai sekarang terus berpuasa. Dah hanya senang di awal toh. Senang sampai akhir, maka Allah akan berikan ampun. Insya Allah akan dilarang kulitnya disentuh oleh api neraka. Mau nggak? Mau nggak? Makanya kerjakan mari hari ini adalah ilmunya bulan puasa itu perlu. Ya. Kemudian yang kedua apa sabda
Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa man dzalladzi yatlubu, ya. Man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Dan barang siapa yang mencari aku, kata Allah, mencari doa, mencari ke apa itu keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa lah? Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Apa kata Allah? Fanatlubu, maka aku akan mencari juga. Akan kusambut. Ya, akan disambut Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nyambut Allah, yang mencintai Allah apa enggak senang? Ini firman Allah di saat awal bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa man dzalladzi yastaghfiruna. Ya, dan apabila ingin mencari ampunan Allah, minta ampun istighfar karena banyak dosanya, selama 11 bulan dosanya banyak. Wastaghfiruna, maka apa kata Allah? Faghfir lahu, maka aku akan mengampuni. Insya Allah. Kita ampun ya Allah, ampun dosaku ya Allah, orang tuaku, para guru-guru. Allah akan mengampuni karena doanya orang berpuasa itu dijabai. Ya. Apa semuanya itu Allah mengampuni, menyayangi karena apa? Bihurmati Roma, karena saking mulianya bulan Ramadan. Ya. Itu apa kata Allah? Fayamurullahu ta'ala al-kiramal katibin. Maka Allah menyuruh malaikat kiramal katibin. Apa kiramal katibin ini? Malaikat kiramal katibin, malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Siapa namanya? Raqib dan Atid. Ya, fayamurullahu ta'ala kiramal katibina. Allah menyuruh malaikat pencatat amal itu, ya, fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, apa? Yaktubu lahumul hasanah, untuk mencatat yang baik-baik saja. Ya, nah sekarang ya, mencatat amal baik saja, amal yang jelek tidak usah. Enak enggak? Saking mulianya bulan Ramadan. Nah, gitu ya. Wala yaktubu alaihim sani sayyiati, ya, dan jangan mencatat yang jelek-jelek, kata Allah. Ya, terus fayamhullahu ta'ala anhum dunubahumul madiyah, dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lah. Alhamdulillah. Senang enggak? Kalau enggak gini enggak ngaji, enggak ngerti ya kan? Semangat. Udah separuh Pak lewat Pak. Semangat terus. Karena dengan semangat ibadah Ramadan, Allah turunkan rahmatnya. Paham anak sekalian? Ya. Saking besarnya fadilah Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, wa ibni Abbas radhiyallahu taala, wa ibni Abbas, ya, radhiyallahu anhum, ya, dari, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu, ya, apa kata Rasulullah? Lau ta'lamu ummati, seandainya umatku itu, ya, mengetahui, ya, lau ta'lamu ummati fi Ramadana, apa-apa kebaikan yang ada di bulan Ramadan, kata Rasulullah, seandainya umatku, mana umatku? Ya, kalian semuanya dan kita juga, ya, ma fi Ramadan, apa-apa yang ada kebaikannya di bulan Ramadan, la tamanna wa antakuna sanatu kulluha Ramadan, maka dia akan minta 1 tahun itu dijadikan bulan Ramadan. Mau nggak kamu? Kalau udah tahu fadilahnya, pingin 12 bulan itu dijadikan bulan, mau nggak? Enggak Pak, nanti siapa yang beli di kantin makanan? Nanti aku urus saya Pak. Nggak bisa pacaran, nggak bisa nggak bisa nakal. Lah memang nggak boleh nakal emang Ramadan itu. Kayaknya ya. Terus supermarket yang jualan makan nggak sepi Pak. Ya sepi kalau siang di malam enggak. Tapi Allah tidak mau, ya, akan diberi Allah bulan-bulan yang mulia yang lainnya yang pahalanya juga tidak kalah sama bulan Ramadan. Bulan apa? Dzulqa'dah. Ya, bulan 11. Dzulhijjah. Kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban.
Ya, itu bulan-bulan yang mulia yang pahalanya besar. Anak sekalian ya. Maka Allah itu adil. Wah, sedek ngono jenenge aku dipeluk kudu sama mbakku kok kayak bulan yang indah. Gak wis tak kasih yang lain lagi yang indah. Supaya apa? Ada kompetisi untuk berbuat kebaikan. Oke. Apa-apa yang terbaik di Ramadan? Ya. Ya, li'annal hasanata fihi mustami'atun. Karena kebaikan-kebaikan itu berkumpul di bulan Ramadan. Wa ta'ata makbulatun, dan ketaatan, ibadah soleh, kamu sedekah, kamu baca Al-Qur'an, kamu berdoa, kamu memberikan kebaikan pada orang itu dimakbul sama Allah, dijabahi, ya, diterima, tidak ada yang doa yang diterima. Ya, wa du'ati mustajabatin, dan doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa ya yang minta ampun itu diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, wa jannata mustaqatun lahum, dan surga rindu kepada orang yang mengagungkan bulan Ramadan. Itu makanya pingin 12 bulan dirikan 1 tahun sebagai bulan Ramadan. Cukup 1 bulan, mari kita maksimalkan dan saya jangan disia-siakan. Ayo yang ngaji di rumah, yang tarawih ya itu namanya sholat malam namanya ya, tarawih, sholat sunatnya dilatih ya, sholat 5 waktunya jangan bolong-bolong, dilatih mulai sekarang ya, ya. Jadi itu. Kemudian apa yang kalian harapkan dengan bulan Ramadan ini? Apa anak kalian? Dengan predikat takwa, apa yang diharapkan? Yaitu surga. Masuk surga enggak? Mau masuk surga semua enggak? Makanya jadi orang yang bertakwa. Di mana bertakwa? Salah satunya adalah dengan jalan berpuasa. Ya. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Nah, tahu? Pernah dengar nggak? Pernah. Iya, jadi siapa? Kalian semuanya ya, dirindukan ya. Jadi al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Jadi surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama apa? Alil Qur'annya, orang yang membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wahafidil lisani, yang menjaga lisan. Ojo sembarangan berghibah, ojo sembarangan mencaci orang, jangan menggunjing ya. Itu jalan ke neraka. Jangan bertengkar, jangan mencaci maki, itu jalan ke neraka. Makanya di puasa ini didatih untuk tidak seperti itu, supaya kata Allah apa? Supaya hambaku Islam itu masuk surga semua ya. Tidak ada yang masuk neraka. Selama di hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semuanya pasti masuk surga. Pasti, karena Allah sayang. Maka dikasih bulan Ramadan supaya banyak amal yang dibawa besok menghadap Gusti Allah ya. Itu ya. Al-Qur'an wa hafidhil lisani, yang menjaga lisan. Ya. Kemudian apa berikutnya, nak? Umut imil jian, memberi makan orang yang kelaparan. Artinya apa? Kita banyak bersedekah, banyak memberikan makan orang yang kelaparan, orang miskin. Ya, sisakan sebagian harta kita. Ini yang kerja-kerja ini, ya, 12,5% atau lebih, namanya infak atau sedekah atau zakat. Berikan kepada mereka yang butuh. Di puasa kita dilatih untuk peduli pada orang miskin. Lepas puasa, ya peduli terus. Lepas puasa, jangan berbohong. Lepas puasa, berbicara yang bagus. Lepas puasa besok, tidak boleh berghibah ya. Maka dari itu kita dilatih menjadi orang yang bertakwa. Ya. Terus yang keempat, wasoimi fi Ramadan. Orang yang berpuasa di Ramadan juga dirindukan oleh surga. Cukup 4 ini adalah sering baca Al-Quran. Itu ya, peduli pada sesama, jaga lisan, dan berpuasa di Ramadan. Selesai, insya Allah semuanya akan mendapatkan prioritas di surganya Allah besok di yaumil qiyamah. Ya, anak sekalian paham ya? Ini ilmu dalam rangka menguatkan keimanan,
ilmu dalam rangka menguatkan ibadah kepada Allah, ilmu dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak semuanya masuk surga bareng-bareng ya. Amin. Dengan perantara ibadah puasa, dengan perantara kita saling menyayangi dengan teman, dengan sering kita berinfak, bersedekah, menyayangi orang-orang yang miskin, insya Allah jaminannya adalah surga. Nah, yang terpenting jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu titipan ya. Kemana habis sudah waktunya ya? Ya. Sekira itu anak sekalian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya. Dan amalkan, jangan amin-amin ke amin, tapi di rumah gak diamalkan. Alhamdulillah, amalkan. Semoga Allah berikan maunah pertolongan kepada kita ya, sehingga kita nanti sampai pada akhir bulan puasa dalam keadaan sehat walafiat dan diterima amal ibadah kita, karena kita nanti akan dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah semuanya. Ya, amin amin Allahumma amin. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut.